kejadian ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta telah menyalakan alarm peringatan tentang dugaan masih adanya perundungan di lingkungan sekolah dan akibatnya kali ini sangat fatal dan di luar nalar. Serta polemik RDF Rorotan yang tidak kunjung menemui jalan selaras antara warga dan pemerintah. Bersama saya Fahada Indi, inilah program Metropolitan selengkapnya. Pemirsa, dunia pendidikan diguncang tragedi ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang melukai puluhan orang. Peristiwa ini bukan sekadar insiden keamanan, namun mengungkap krisis mendalam yang dialami oleh anak. Terduga anak yang berhadapan dengan hukum ini dilaporkan sebagai korban bullying dan memiliki ketertarikan pada konten kekerasan daring. Berikut informasinya untuk Anda. Terduga pelaku saat ini merupakan salah satu siswa ya di SMA tersebut. Tragedi kembali mengguncang dunia pendidikan di ibu kota. SMA Negeri 72 Jakarta mendadak bisu setelah insiden ledakan keras yang melukai puluhan orang. Lokasi yang seharusnya menjadi tempat aman untuk belajar justru menjadi saksi bisu atas insiden yang melibatkan salah seorang siswanya sendiri. Latar belakang yang terungkap mencengangkan. Terduga pelaku dilaporkan adalah korban bullying yang kerap mengakses konten kekerasan secara daring. Lantas, mengapa sistem pengawasan di sekolah dan juga di rumah seolah tak mampu untuk menangkap sinyal berbahaya ini? Penyelidikan kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang terjadi pada Jumat 7 November 2025 masih terus berlanjut. Polisi telah menggeledah rumah anak yang berhadapan dengan hukum dan telah menyita sejumlah barang bukti. Namun, Polda Metro Jaya menegaskan tak akan mengungkap identitas pelaku ledakan di SMA Negeri 72 yang menyebabkan 96 korban luka-luka. Ada hak-hak khusus yang harus dipenuhi, yaitu perlindungan tentang identitas dan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kita menghimbau bersama-sama kepada seluruh masyarakat untuk kita bisa berempati, kita lebih bijak untuk menangani peristiwa ini. Karena masih berstatus anak, proses penyelidikan juga melibatkan Komisi Pelindungan Anak Indonesia, KPAI, dan tim Trauma Healing. Penyelidikan dan penanganan peristiwa ini, Polri melibatkan KPAI dan tim Trauma Healing. Mengingat adalah korban dan yang diduga melakukan suatu perbuatan adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Artinya masih dianggap berstatus anak. Sementara itu, Ketua Komisi Pelindungan Anak Indonesia KPAI Margaret Aliatul Maimunah menyayangkan adanya barang-barang berbahaya yang masuk ke lingkungan sekolah hingga mengakibatkan terjadinya ledakan di SMA Negeri 72. Agar kejadian serupa tidak terulang, KPAI meminta pengawasan di sekolah-sekolah lebih diperketat, mulai dari pengawasan barang bawaan hingga kondisi psikologis siswa. Kita semua tentu berharap lingkungan satuan pendidikan itu bisa menjadi tempat yang aman, nyaman, menjadi perlindungan dan tempat belajar untuk anak-anak yang tentu ini membutuhkan adanya upaya sistem keamanan, sistem perlindungan dan juga mungkin deteksi termasuk pengawasan terkait dengan barang-barang yang dibawa anak-anak ke sekolah ini tentu menjadi atensi bersama. Karena dari hasil pengawasan ternyata ada dugaan bahwa
ada pengaruh konten di media sosial. Saya kira ini juga perlu menjadi atensi terutama kepada Komdiji ya. Mungkin butuh ada upaya sistem perlindungan yang lebih ketat lagi terkait dengan konten-konten negatif apapun itu bentuk konten negatifnya supaya bisa memberikan perlindungan kepada anak-anak. Di Mosel kenapa tuh? Sumpah. Kenapa sih? Terduga anak yang berhadapan dengan hukum dilaporkan memiliki ketertarikan pada konten kekerasan atau gore di dunia maya. Lantas, bagaimana paparan konten digital dapat memengaruhi kesehatan mental anak? Anak yang berhadapan dengan hukum ini, kalau kita lihat pada kasus yang terjadi akhir ini, yaitu di sebuah SMA, yang menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk merakit bom atau merakit sesuatu yang bisa meledak. Itu tidak bisa begitu saja dapatnya. Pasti dia mempelajarinya, entah itu dari media sosial atau apa. Tetapi dia sudah punya niatan. Kenapa? Karena dia merasa tidak punya kemampuan untuk menyatakan perasaan, pikiran, dan keinginannya kepada orang lain. Dia tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak suka kalau dibully. Karena dia tertekan, tidak ada orang atau support system yang membantu, sekolah dalam artian ini guru, teman yang lain yang bisa membantu dia maupun orang tua. Sehingga hal ini yang berdampak kepada dia kemudian melakukan sesuatu yang fatal. Lalu, tanda-tanda apa yang sering dilewatkan oleh guru dan orang tua yang mengindikasikan anak meskipun pendiam sedang berada dalam tekanan emosional tinggi dan berpotensi melakukan tindakan berbahaya? Awalnya perilakunya adalah termasuk anak yang bisa berkomunikasi, bisa bercerita dengan siapa saja, tapi tiba-tiba menjadi pendiam. Atau kalau anak itu pendiam, dia makin pendiam. Dia tidak mau beraktivitas, dia tidak mau mengerjakan apa-apa yang seharusnya memang dia kerjakan. Misalnya juga dia tidak mau atau tidak merasa yakin untuk kemudian bicara kepada orang tuanya, tidak berani untuk mengungkapkannya juga kepada guru, kehilangan nafsu makan, mengurung diri dan sebagainya. Bahkan ada yang tidak mengurung diri tetapi lebih kepada lari dari situasi yang menekan, misalnya kabur dari rumah dan sebagainya. Ini bisa kita anggap sebagai tanda-tanda juga untuk orang ini sudah mengalami masalah dalam kehidupan sosialnya atau dibully dan sebagainya. Bagaimana harusnya sekolah bertindak? Kita juga sebagai guru atau pendidik ataupun siapapun yang ada di situ, misalnya ada psikolog atau misalnya ada guru BK-nya, itu harus membantu. Jadi lingkungan juga memperhatikan kondisi-kondisi anak, sehingga anak ini yang tadinya tidak bisa mengutarakan apa yang dipikirannya, bisa mencoba untuk mulai untuk mau lebih terbuka tentang apa yang dihadapinya. Anak-anak ini perlu social support atau support dari lingkungan. Kalau di dalam social support ini, kita harus mengetahui tidak hanya social support pada waktu anak sudah mengalami bullying, tapi sebelumnya, yaitu dengan cara menguatkan mereka untuk bisa lebih percaya diri dan sebagainya. Hingga Minggu siang, puluhan korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta masih menjalani perawatan di beberapa rumah sakit. Tragedi ini tentunya bukan hanya meninggalkan duka, namun juga menyadarkan kita akan pentingnya pengawasan bagi anak, khususnya di dunia nyata dan juga dunia maya. KPAI mengingatkan untuk memperluas pengawasan terhadap barang bawaan anak ke sekolah dan juga konten yang mereka konsumsi. Karena keselamatan anak dari ancaman bullying, kekerasan digital, dan juga tindakan ekstrim adalah tanggung jawab kita bersama. Dari Jakarta, Crescentia Kinanti, Taufik Muarfan, TV One mengabarkan.